Pernahkah kalian membayangkan hidup di dunia tanpa kertas? Tanpa buku, tanpa uang kertas, bahkan tanpa tisu toilet? Bayangkan jika setiap kali kalian ingin mengirim pesan WhatsApp, kalian harus memahatnya di atas kepingan bambu yang beratnya minta ampun. Hari ini kita akan membahas satu benda yang seringkali kita sepelekan, tapi sebenarnya adalah senjata paling ampuh dalam sejarah peradaban manusia, kertas. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Sebelum manusia mengenal kertas, orang udah nyoba berbagai cara buat nyimpen informasi agar nggak hilang ditelan waktu. Di peradaban kuno seperti Mesopotamia sekitar 3000 sebelum Masehi, orang nulis pakai tablet tanah liat. Tulisan dipahat alat runcing, terus tablet itu dikeringkan atau dibakar supaya keras. Sistem tulisan yang dipakai dikenal sebagai cuneiform. Sementara itu di Mesir kuno, orang pakai bahan yang disebut papirus. Papirus dibuat dari tanaman papirus yang tumbuh di tepi sungai Nil. Lembaran ini lebih ringan dibanding tanah liat, sehingga lebih praktis untuk nyimpen catatan, dokumen, dan naskah. Di wilayah lain seperti Tiongkok kuno, orang menulis di bila bambu atau di kain sutra. Bambu kuat tapi sangat berat, sedangkan sutra ringan namun mahal. Di Eropa abad pertengahan, banyak naskah ditulis di perkamen, yaitu lembaran yang dibuat dari kulit hewan yang diproses khusus. Baru kemudian sekitar abad kedua Masehi di Tiongkok, muncul inovasi besar kertas yang dikembangkan oleh Cai Lun. Dibanding media tulis sebelumnya, kertas jauh lebih ringan, murah, dan mudah diproduksi. Cai Lun adalah seorang kasim atau pejabat tinggi di istana dinasti Han Timur sekitar tahun 105 Masehi. Jabatannya nggak main-main. Dia menjabat sebagai direktur bengkel kekaisaran yang mengawasi pembuatan alat-alat dan senjata bagi kerajaan. Kenapa dia kepikiran bikin kertas? Masalahnya, kekaisaran Cina yang luasnya minta ampun itu harus dikelola pakai tulisan bilah bambu yang beratnya berton-ton. Kaisar saat itu, Kaisar He, sampai memerintahkan Cai Lun buat membereskan tumpukan buku kayu di perpustakaan yang susahnya minta ampun kalau mau dipindahkan. Cai Lun butuh sesuatu yang ringan, murah, dan gampang diproduksi massal buat laporan pajak sampai perintah militer. Dia nggak pakai bahan mahal. Dia pakai kulit kayu pohon murbei, sisa rami, kain perca, sampai jala ikan tua. Bahan-bahan sampah ini direndam, direbus, lalu dipukul-pukul sampai jadi bubur serat. Nah, bubur ini disaring pakai bingkai kayu dengan layar tipis, airnya dibuang, terus seratnya yang menempel dikeringkan di bawah sinar matahari. Hasilnya jadi lembaran tipis yang fleksibel, bisa dilipat, ringan, dan yang paling penting, harganya murah meriah dibandingkan sutra. Tapi berdasarkan temuan arkeologi, kertas primitif sebenarnya sudah ditemukan di Fangmatan sejak abad kedua sebelum Masehi. Sekitar 200 tahun sebelum Cai Lun lahir. Kertas lama itu teksturnya kasar dan biasanya cuma dipakai buat membungkus barang atau peta sederhana. Jadi apakah Cai Lun bohong? Enggak juga. Kontribusi Cai Lun tetap dianggap revolusioner karena dialah yang menstandarisasi proses pembuatannya secara ilmiah. Dia yang nemuin rumus biar kertasnya halus, enak buat ditulis pakai tinta, dan bisa diproduksi dalam jumlah banyak. Berkat dia, kertas jadi populer banget di seluruh Cina. Sampai orang-orang menyebutnya kertas Tuan Cai. Kertas buatan Cai Lun ini pakai bahan limbah kayak kulit kayu, kain perca, sampai jala ikan tua. Jadi biaya produksinya rendah banget. Berbeda dengan papirus yang permukaannya kasar, kertas yang punya permukaan yang seragam, halus, dan fleksibel, jadi enak banget buat ditulis tinta. Yang paling penting, kertas itu ringan banget.
Buat para pedagang atau kurir militer, kertas adalah solusi jenius karena mereka bisa bawa tumpukan instruksi administrasi atau laporan pajak melintasi perbatasan negara tanpa bikin kuda mereka keberatan. Kertas itu fungsinya banyak banget dan kadang nggak kepikiran sama orang zaman sekarang. Selain buat nulis, pada abad ke-6, orang Cina udah menemukan tisu toilet. Bahkan ada catatan dari pengamat Arab yang heran kenapa orang Cina nggak pakai air tapi pakai kertas. Nggak cuma itu, pada masa dinasti Tang, kertas dipakai buat kantong teh supaya aromanya terjaga, bahkan sampai ada cangkir dan serbet kertas. Terus buat urusan mistis atau pemakaman, mereka juga bikin replika benda-benda dari kertas buat dibakar sebagai persembahan. Berkat ketersediaan media tulis yang murah, China berhasil membangun birokrasi paling canggih di dunia kuno. Mereka bisa menjalankan sistem ujian pegawai negeri yang ketat, di mana siapapun yang pintar bisa jadi pejabat lewat esai yang mereka tulis di kertas, bukan cuma lewat jalur keturunan. Puncaknya karena ekonomi mereka tumbuh pesat, tapi koin tembaga beratnya minta ampun buat dibawa dagang jauh. Muncullah inovasi paling gila, jiaozi, atau uang kertas pertama di dunia yang diresmikan pemerintah dinasti Song pada tahun 1023 Masehi. Marco Polo sampai geleng-geleng kepala dan menyebutnya sebagai alkimia modern karena pemerintah China bisa mengubah lembaran kertas jadi nilai yang diterima secara universal. Inilah yang bikin ekonomi dan literasi China melesat jauh meninggalkan belahan dunia lainnya selama berabad-abad. Selama ratusan tahun, Kekaisaran China menjaga rahasia pembuatan kertas dengan sangat ketat. Sama protektifnya seperti mereka menjaga rahasia kain sutra. Siapapun yang berani membocorkan resep bubur ajaib ini bisa berurusan dengan nyawa. Tapi yang namanya rahasia sepintar-pintarnya disimpan, akhirnya bocor juga gara-gara sebuah bentrokan besar di wilayah Asia Tengah. Pada tahun 751 Masehi, kedua kekuatan raksasa dunia saat itu, dinasti Tang dari China dan kekhalifahan Abbasid dari dunia Islam, bertemu di medan tempur. Lokasinya ada di tepi Sungai Talas, yang sekarang kita kenal sebagai wilayah Kyrgyzstan. Ini bukan cuma soal rebutan wilayah, tapi benturan dua peradaban besar yang sedang berada di puncak kejayaan mereka. Hasil pertempuran ini berakhir dengan kekalahan pasukan China. Legenda yang sangat populer menyebutkan bahwa di antara ribuan tentara China yang ditawan oleh pasukan Arab, terdapat beberapa pengrajin kertas yang sangat terampil. Nah, demi mendapatkan kebebasan atau perlakuan yang lebih baik, para tawanan ini akhirnya membocorkan rahasia pembuatan kertas kepada para penangkap mereka. Teknologi ini pertama kali dibawa ke Samarkand karena di sana airnya melimpah dan tanaman rami tumbuh subur. Kertas produksi Samarkand ini nantinya jadi sangat terkenal karena permukaannya yang halus dan mengkilap setelah dipoles. Dari Samarkand, rahasia ini langsung menyebar ke Baghdad, pusat intelektual dunia saat itu. Begitu kertas tersedia, biaya buat naskah jadi jauh lebih murah dibanding pakai kulit hewan. Di Baghdad, muncul yang namanya Suq al-Wakharin atau pasar kertas, sebuah jalan yang isinya lebih dari 100 toko buku dan penjual alat tulis. Ketersediaan kertas yang melimpah ini menjadi bensin bagi zaman keemasan Islam. Pengetahuan dari Yunani, India, dan Persia diterjemahkan besar-besaran ke bahasa Arab di atas lembaran-lembaran kertas, yang nantinya jadi dasar ilmu pengetahuan modern. Bisa dibilang kekalahan China di Sungai Talas adalah kemenangan bagi literasi dunia. Setelah teknologi ini sampai ke tangan kekhalifahan Abbasid, pusat produksinya langsung pindah ke Baghdad sekitar akhir abad ke-8. Di sini kertas benar-benar mengubah gaya hidup. Bahkan ada satu jalan namanya Suq al-Wakharin atau pasar kertas yang isinya lebih dari 100 toko buku dan penjual alat tulis berjajar rapi. Bukan cuma jualan,
Toko-toko ini juga jadi tempat kumpul para ilmuwan dan penyalin naskah. Gara-gara kertas, literasi bukan lagi barang mewah buat sultan doang, tapi mulai bisa diakses masyarakat umum karena harga buku jadi jauh lebih murah. Orang-orang Arab nggak cuma meniru cara China, tapi mereka melakukan upgrade besar-besaran. Karena mereka menulis pakai pena bulu yang tintanya lebih cair dibandingkan kuas Cina, mereka butuh permukaan kertas yang lebih tangguh. Mereka pun memperkenalkan teknik lapisan pati gandum atau beras. Pati ini gunanya untuk menutup pori-pori kertas, jadi kertasnya lebih kuat, permukaannya lebih halus, dan yang paling penting, tinta tetap berada di permukaan dan nggak merembes ke belakang. Dari sinilah ilmu astronomi, kedokteran, matematika, sampai filsafat berkembang pesat. Ironisnya, ketika Eropa masih dalam masa kegelapan, naskah-naskah inilah yang nantinya dipulangkan lagi ke Eropa dan memicu Renaissance. Jadi, tanpa kertas di dunia Islam, mungkin sejarah Eropa nggak akan punya masa kebangkitan. Nggak cuma buat ilmuwan, kertas juga jadi sahabat karib para pedagang muslim di jalur sutra. Mereka butuh sesuatu yang ringan buat mencatat utang, piutang, dan kontrak bisnis yang rumit. Ada temuan arkeologi berupa tas surat dari abad keempat yang isinya surat-surat kertas untuk pedagang di Samarkand. Kertas bikin bisnis antar benua jadi lebih teratur karena mereka nggak perlu lagi nenteng-nenteng kulit hewan yang berat cuma buat catatan stok barang. Setelah sukses besar di dunia Islam, kertas akhirnya menyeberang ke benua Eropa. Gerbang masuknya ada 2 jalur utama, lewat jalur penaklukan Islam di Spanyol dan jalur perdagangan di Italia. Pabrik kertas pertama yang tercatat di daratan Eropa itu berdiri di kota Sativa, Spanyol, sekitar tahun 1151 Masehi, saat wilayah itu masih di bawah kekuasaan Muslim atau Moors. Di sana, para pengrajin memanfaatkan limbah kain rami dan linen sebagai sumber seratnya. Tapi awalnya, otoritas Kristen di Eropa sempat memandang kertas dengan penuh kecurigaan karena dianggap sebagai produk budaya Muslim. Bahkan Kaisar Frederick II pada tahun 1221 Masehi sempat mengeluarkan dekrit yang melarang penggunaan kertas untuk dokumen resmi kerajaan. Alasannya kertas di saat itu dianggap kurang awet dan cepat rusak dibandingkan perkamen dari kulit hewan yang sangat kuat. Namun titik balik revolusioner terjadi di Italia, tepatnya di kota Fabriano sekitar tahun 1264 Masehi. Para pengrajin di Fabriano ini benar-benar melakukan upgrade besar-besaran yang mengubah standar kualitas kertas dunia melalui 3 inovasi gila. Pertama, mereka menciptakan multiple hammer mill, yaitu palu penumbuk yang digerakkan oleh kincir air. Proses penghancuran bahan baku kain nggak lagi dilakukan manual pakai tangan, tapi sudah mekanis, sehingga hasilnya jauh lebih halus, seragam, dan produksinya jadi super cepat. Kedua, mereka mengganti resep pelapis kertas. Kalau sebelumnya orang Arab pakai pati gandum, orang Italia di Fabriano pakai gelatin hewani yang dibuat dari sisa-sisa kulit hewan hasil sampingan industri penyamakan kulit. Gelatin ini bikin kertas jadi lebih tahan air, tinta gak gampang bleber atau merembes, dan kertasnya jadi jauh lebih awet untuk disimpan lama. Ketiga, mereka menciptakan watermark atau tanda air. Mereka menjahit kawat tipis berbentuk simbol tertentu di layar saringan kertas, sehingga kalau lembarannya diterawang ke arah cahaya, bakal muncul logo atau desain tertentu. Ini bukan cuma buat keren-kerenan, tapi berfungsi sebagai tanda keamanan asli dan identitas pemilik pembuatnya biar gak gampang dipalsukan. Gara-gara inovasi Fabriano inilah, kertas Italia jadi barang paling dicari di Eropa dan perlahan mulai menyingkirkan dominasi kulit hewan yang harganya selangit. Pada tahun 1440-an, Johannes Gutenberg di Mainz, Jerman, menciptakan sebuah mesin yang bakal mengubah dunia. Mesin cetak dengan tipe bergerak. Gutenberg ini jenius karena dia nggak cuma bikin alat,
tapi sistem kerja yang rapi, mulai dari pemotongan huruf di logam sampai teknik pengecoran yang presisi. Tapi mesin secanggih apapun bakal jadi investasi bodong kalau nggak ada bahan bakarnya, yaitu media tulis yang melimpah. Disinilah kertas Fabriano dan kertas-kertas murah lainnya di Eropa masuk sebagai penyelamat. Faktanya, pada masa itu, kertas mencakup sekitar 50% dari total biaya produksi sebuah buku. Tanpa pasukan kertas yang stabil dan murah, revolusi cetak Gutenberg gak akan pernah terjadi. Begitu kertas dan mesin cetak ini jalan, terjadilah apa yang kita sebut sebagai revolusi informasi. Dalam waktu kurang dari 50 tahun sejak mesin itu ditemukan, diperkirakan sudah ada 10 juta buku yang diproduksi di Eropa. Kombinasi maut ini memicu perubahan yang drastis. Alkitab yang tadinya barang mewah di biara, sekarang jadi murah dan bisa dibaca sendiri oleh warga biasa di rumah. Ini yang kemudian mendorong terjadinya reformasi Protestan. Jurnal ilmiah dan peta teknis yang akurat bisa disebarkan dengan cepat tanpa takut salah salin. Ini adalah bensin bagi revolusi ilmiah di Eropa. Sebelum ada media sosial, orang-orang zaman dulu pakai pamflet. Karena cetak pamflet di kertas itu murah dan cepat, berita dan kritik politik bisa menyebar luas, menciptakan apa yang kita kenal sekarang sebagai opini publik. Selama sekitar 1500 tahun sejak zaman Cai Lun, bahan baku utama kertas itu sebenarnya adalah limbah tekstil kayak kain perca, rami, atau linen. Tapi masalahnya, seiring orang makin haus ilmu, stok kain bekas pun jadi langka. Nah, titik balik kertas modern terjadi di abad ke-19. Nicolas Louis Robert dari Prancis mematenkan mesin pembuat kertas kontinu pertama. Mesin ini kemudian dikembangkan jadi mesin Fourdrinier yang sampai sekarang jadi mbahnya mesin di pabrik kertas modern. Inovasi paling besar muncul tahun 1844 ketika Frederick Gottlob Keller dan Charles Venerti menemukan cara bikin bubur kertas dari pulp kayu. Inilah alasan kenapa buku dan koran jadi murah dan bisa diproduksi massal. Tapi kertas kayu awal-awal itu mengandung asam tinggi yang bikin dia gampang kuning dan hancur. Baru di abad ke-20 kita kenal kertas bebas asam yang lebih awet. Sekarang variasi kertas sudah nggak kehitung lagi jumlahnya. Ada kertas foto, kalkir, sampai kertas yang dilapisi logam atau plastik buat kebutuhan khusus. Bahkan ada kertas plastik yang tahan air dan nggak gampang sobek. Teknologi modern juga sudah bisa melakukan de-inking atau menghapus tinta biar kertas bisa didaur ulang. Meski sekarang kita sudah masuk era digital dan sering mendengar istilah paperless, kertas tetap punya tempat spesial. Riset menunjukkan kalau membaca di atas kertas fisik membantu kita lebih fokus dibanding di layar. Dari sebuah fragmen peta kuno di Fangmatan yang umurnya ratusan tahun sebelum Masehi sampai standar industri yang dibuat oleh Cai Lun, kertas sudah membuktikan kalau dia adalah infrastruktur pikiran manusia. Kertas bukan cuma benda mati, tapi soal bagaimana ide bisa terbang melintasi dunia dan waktu. Jadi lain kali kalian pegang buku atau sekedar tisu, ingatlah bahwa ada ribuan tahun sejarah dan keringat inovator di balik lembaran tipis itu. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kertas di labirin sejarah. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, benda apa lagi yang sejarahnya seru buat kita kulik? Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.